Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jekun Yakaran dengan NIM 142220105. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan analisis bisnis. Nah, apa yang dimaksud dengan analisis bisnis? Analisis bisnis adalah proses mengidentifikasi kebutuhan bisnis dan menentukan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam suatu proses bisnis. Yang dimana solusi yang di dalamnya bisa mencakup terkait peningkatan proses bisnis, pengembangan sistem, atau perubahan kebijakan. Lalu, selanjutnya saya akan membahas terkait tipe-tipe analisis bisnis. Yang pertama adalah strategic analysis atau analisis strategi yang menganalisis arah jangka panjang organisasi atau suatu bisnis. Lalu yang kedua adalah technical analysis, yaitu analisis yang berfokus pada proyek dan inisiatif yang mendukung strategi bisnis. Yang ketiga adalah operasional analysis, yang dimana mengoptimalkan proses bisnis harian. Lalu problem analysis, yang dimana mengidentifikasi akar masalah dan penyebabnya. Lalu gap analysis, yaitu membandingkan kondisi saat ini dengan target yang diinginkan. Lalu selanjutnya saya akan membahas terkait komponen dalam analisis bisnis. Yaitu yang pertama adalah stakeholder analysis, atau mengidentifikasi dan memahami kebutuhan dari pihak terkait atau stakeholder pada suatu bisnis, suatu proses bisnis. Lalu selanjutnya adalah business process analysis, yaitu menganalisis alur kerja dan proses internal terhadap suatu proses bisnis. Lalu SWOT analysis, atau strength, weakness, opportunity, dan weakness analysis, yang dimana menilai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam suatu proses bisnis, sehingga suatu perusahaan yang menjalani suatu proses bisnis bisa menjalani proses bisnis dengan memprediksi hal-hal apa saja atau peluang apa saja yang bisa memperkuat proses bisnis mereka. Lalu requirement gathering, atau mengumpulkan kebutuhan pengguna dan bisnis. Lalu yang terakhir adalah solution assessment, yang dimana di sini adalah proses suatu pelaku proses bisnis mengevaluasi alternatif solusi yang tersedia, sehingga ketika suatu bisnis mengalami masalah, mereka bisa menganalisis atau mengevaluasi suatu masalah dan bisa mempunyai jalan keluar lainnya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Agita Masya dengan NIM 115. Untuk materi selanjutnya itu mengenai dari analisis dasar laporan keuangan. Jadi, terdapat 4 analisis dasar dalam laporan keuangan. Yang pertama itu dari aktivitas perencanaan, kemudian aktivitas pendanaan, yang ketiga aktivitas investasi, dan yang keempat itu aktivitas operasi. Kita mulai dari yang pertama itu aktivitas perencanaan. Jadi di aktivitas perencanaan ini perusahaan akan membuat bisnis plan yang mana mendeskripsikan maksud perusahaan, strategi dan taktik untuk aktivitasnya, yang mana akan membantu manajer untuk memusatkan usaha dan mengidentifikasi kesempatan dan rintangan yang diharapkan. Kemudian yang kedua itu aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan merupakan metode yang digunakan oleh perusahaan untuk mendapatkan uang atau sejumlah dana untuk membayar kebutuhan-kebutuhannya dalam rencana bisnisnya. Kalau di perusahaan PT Mayora Indah itu bisa dilihat di laporan arus kas konsolidasian. Di sini itu ada 3 aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Kalau yang pendanaan itu dia nanti penerimaan sama pembayarannya itu ada dari utang bank jangka pendek. Utang bank jangka pendek ini dia sejumlah 6,8 triliun. Terus juga kas bersihnya itu diperoleh sejumlah 2,4 triliun. Selanjutnya itu kalau yang ketiga itu aktivitas investasi. Jadi aktivitas investasi ini mengacu pada perolehan dan pemeliharaan investasi dengan tujuan untuk menjual produk dan menyediakan jasa dan untuk menginvestasikan kelebihan kas. Dan yang keempat itu aktivitas operasi, di mana aktivitas ini dapat mencerminkan pelaksanaan rencana bisnis yang terdapat dalam aktivitas pendanaan dan aktivitas investasi. Aktivitas operasi melibatkan 5 komponen, yaitu penelitian dan pengembangan, pembelian, produksi, pemasaran, dan administrasi.
Kita langsung aja ke contohnya. Dari yang paling atas itu biasanya ada arus kas operasi. Jadi di sini itu ada perbandingan dari tahun 2023 ke tahun 2024 dan masing-masing itu bisa dilihat apakah pergerakannya itu semakin meningkat atau semakin menurun. Contoh dari arus kas operasi itu ada penerimaan dari pelanggan, terus juga ada pembayaran kepada pemasok. Selain itu juga kas bersih, terus penerimaan pajak, pembayaran pajak, dan ini didapatkan arus kas operasi itu hasilnya negatif 463 triliun. Selanjutnya itu arus kas dari aktivitas investasi. Itu contohnya ada penerimaan bunga, terus juga ada hasil penjualan aset tetap, penerimaan penjualan investasi. Nah, kalau yang penerimaan bunga ini dia semakin meningkat dari tahun 2023 ke tahun 2024 dan dan didapatkan hasil kas bersih dari aktivitas investasi itu sejumlah negatif 1,6 triliun. Hasilnya menurun dibanding dengan tahun 2023. Dan yang ketiga itu aktivitas pendanaan. Contohnya itu ada di penerimaan sama pembayaran. Kalau penerimaan itu utang bank jangka pendek, pinjaman bank jangka panjang, dan yang di pembayaran itu ada utang bank jangka pendek, terus juga ada pinjaman bank sama dividen. Jadi bisa dilihat dari arus kas ini dinyatakan bahwa kas dan setara kas akhir tahun itu senilai 4,6 triliun. Perkenalkan, nama saya Serina Tasya dengan NIM 14220201119. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai laporan keuangan mencerminkan aktivitas bisnis. Sesuai yang sudah kita ketahui, untuk laporan keuangan itu umumnya terdiri dari 4, yaitu neraca, laporan laba rugi, kemudian perubahan ekuitas, dan juga laporan arus kas. Nah, untuk neraca sendiri ini mencerminkan aktivitas bisnis karena di dalam laporan neraca itu terdapat aset, liabilitas, dan juga ekuitas atau modalnya perusahaan. Dan laporan laba rugi ini untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan selama periode waktu tertentu. Nah, untuk pernyataan perubahan ekuitas pemegang saham itu pernyataan ini berguna dalam mengidentifikasi alasan perubahan klaim pemegangan ekuitas atau aset suatu perusahaan. Nah, untuk laporan arus kas ini melaporkan arus kas dan arus kas masuk dan juga arus kas keluar secara terpisah untuk aktivitas operasi, investasi, dan juga pendanaan perusahaan selama periode waktu tertentu. Komparatif analisis keempat jauh dan neraca laporan kapasitas dan waktu dua identifikasi tren arah kecepatan maupun besarnya perubahan. Dan ini dibandingkan antar akun yang berkaitan, misalnya pertumbuhan penjualan dan berutang. Jika terjadi ketidakseimbangan seperti penjualan naik 10% tetapi berutang naik 15%, maka perlu dianalisis lebih lanjut. Metode ini sering disebut dengan horizontal analysis dengan menggunakan dua teknik utama, yaitu analisis perubahan tahunan dan analisis tren angka indeks. Yang kedua yaitu analisis kompensasi. Analisis kompensasi ini dilakukan dengan menyajikan akun-akun laporan keuangan sebagai presentasi dari total kelompoknya pada neraca, total aset atau kewajiban berupa ekuitas dijadikan 100%. Lalu setiap akun dinyatakan dalam presentase. Pada laporan laba rugi, penjualan ditetapkan 100% dan akun lain akan dihitung sebagai presentasi dari
penjualan. Karena dilakukan secara vertikal, metode ini disebut vertical analysis yang bertujuan untuk memahami komposisi serta laporan keuangan seperti struktur pembayaran dan komposisi serta melihat proporsi biaya terhadap penjualan. Misalnya untuk mengetahui berapa persen aset lancar terdiri dari persediaan atau berapa persen penjualan yang digunakan untuk biaya operasional. Yang ketiga yaitu analisis rasio. Analisis rasio adalah analisis yang paling umum digunakan dalam melakukan analisis laporan keuangan. Peran analisis rasio ini sering disalahpahami karena nilai terlalu penting tanpa pemahaman yang tepat. Rasio adalah hubungan matematis antara dua angka, seperti rasio 200 dibanding 100 yang menyatakan 2/1. Namun, meskipun perhitungan rasio terbilang sederhana, interpretasinya memerlukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konteks dibalik analisis tersebut. Analisis rasio tidak dipengaruhi oleh aktivitas operasional perusahaan, tapi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kondisi ekonomi, karakteristik industri, kebijakan manajemen, dan metode akuntansi yang digunakan. Perbedaan dalam metode akuntansi seperti metode NIFO dalam penilaian persediaan saat dikenai dapat menyebabkan rasio seperti current ratio menjadi lebih rendah dari kenyataan. Selain itu, kewajiban seperti semua pembiayaan kadang tidak dicatat di neraca, tapi hanya diungkapkan dalam catatan sehingga jika tidak diperhitungkan rasio utang terhadap ekuitas bisa punya saja. Yang keempat yaitu analisis arus kas. Analisis arus kas digunakan untuk evaluasi sumber dan penggunaan dana perusahaan. Melalui laporan arus kas, kita bisa melihat bagaimana perusahaan memperoleh pendanaan dan bagaimana dana tersebut digunakan. Analisis ini juga penting dalam perencanaan arus kas dan nilai aktivitas perusahaan. Yang terakhir yaitu valuation model atau model penilaian. Penilaian yaitu hasil penting dari berbagai analisis dan laporan keuangan. Penilaian ini biasanya menunjuk dalam estimasi nilai implisit suatu perusahaan atau usaha. Pusat dari penilaian ini adalah teori nilai waktu yang menyatakan bahwa nilai suatu sekuritas adalah jumlah dari semua pembayaran yang diharapkan di masa depan yang didiskontokan ke nilai saat ini dengan menggunakan tingkat diskonto yang tepat. Teori ini berfokus pada preferensi konsumsi sekarang dibandingkan dengan konsumsi di masa depan. Menilai suatu sekuritas, kita mengumpulkan dua informasi. Yang pertama, pembayaran yang diharapkan di masa depan selama masa sekuritas tersebut, dan yang kedua, tingkat diskonto yang rendah. Misalnya pada pembayaran yang diharapkan dari obligasi adalah pembayaran pokok dan bunga, sementara dari saham adalah dividen dan apresiasi modal. Tingkat diskonto untuk obligasi adalah tingkat bunga yang berlaku atau lebih, sedangkan untuk saham yaitu biaya modal yang disesuaikan dengan risiko. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noful Arfi Syafiq dengan NIM 14220129. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan 3 submateri. Yang pertama itu adalah tentang valuation models atau model penilaian. Ini adalah alat kunci dalam analisis laporan keuangan untuk menentukan nilai intrinsik suatu perusahaan atau aset. Ada beberapa model umum yang digunakan. Yang pertama itu ada discounted cash flow atau DCF. DCF ini tuh fungsinya untuk menghitung nilai berdasarkan proyeksi arus kas masa depan yang didiskontokan ke nilai sekarang. DCF ini itu cocok untuk perusahaan dengan arus kas yang stabil atau biasanya itu big banks lah, kayak saham-saham blue chip dengan nilai valuasi yang besar. Yang kedua itu ada comparable companies analysis atau CCA. CCA ini itu digunakan untuk membandingkan matriks keuangan seperti price to earning ratio, EV per EBITDA dengan perusahaan sejenis di industri yang sama. Dan ada precedent transactions. Ini untuk menilai perusahaan berdasarkan harga transaksi, akuisisi atau merger sebelumnya di industri serupa. Model ini membantu untuk investor dan analisis membuat keputusan investasi yang informatif, baik untuk saham, obligasi, ataupun akuisisi.
Yang kedua itu ada submateri analysis in efficient market atau analisis di pasar efisien. Konsep ini terkait dengan efficient market hypothesis atau EMH yang menyatakan bahwa harga aset mencerminkan semua informasi yang tersedia. Ada tiga bentuk dari EMH ini tersebut. Yang pertama itu bentuk lemah, harga mencerminkan informasi historis. Analisis teknikal tuh nggak efektif, jadi cenderung para investor atau analis itu menggunakan fundamental. Yang kedua itu ada bentuk setengah kuat, harga mencerminkan informasi publik. Analisis fundamental sulit menghasilkan keuntungan abnormal. Dan yang ketiga itu ada bentuk kuat. Harga mencerminkan semua informasi termasuk privat. Tidak ada investor yang bisa mengalahkan di pasar. Di pasar efisien, analisis laporan keuangan mungkin terbatas manfaatnya karena informasi yang sudah terharga dalam harga. Namun, pasar tidak selalu sempurna efisien. Sehingga analisis mendalam seperti identifikasi under value atau overvalue saham, eh, nilai intrinsiknya lah daripada harga sebenarnya itu tetap relevan kayak gitu. Yang ketiga itu ada book organizations, organisasi buku. Struktur organisasi buku dirancang untuk membantu pembelajar dari konsep dasar hingga aplikasi praktis. Ada beberapa materi dari organisasi buku. Yang pertama itu ada pendahuluan. Ini itu untuk memperkenalkan prinsip-prinsip analisis laporan keuangan dan tujuan. Yang kedua itu ada valuation models. Ini membahas teknik penilaian sebagai fondasi mengambil keputusan investasi. Umumnya ini tuh dipakai oleh investor gitu buat memutuskan dia membeli atau tidak. Dan yang selanjutnya itu ada efficient market context. Ini tuh menjelaskan tantangan dan peluang analisis di lingkungan pasar yang kompetitif. Nextnya itu ada studi kasus dan aplikasi. Fungsinya itu untuk mengintegrasikan teori dengan contoh nyata untuk memperkuat pemahaman. Sekian tentang materi yang saya jelaskan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.